sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam New Life on Air. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan berikut ini. My Bible, this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I read that my Jesus come to earth and give his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need. So I remember this. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God's opened up the door. La 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 la. Bapa, kami berdoa setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan akan dipuaskan dan dibangun oleh kuasa Roh Kudus sementara firman Allah disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sukacita saudara-saudara, senang sekali berjumpa kembali di dalam program New Life on Air. Pada sore hari ini ada kabar yang begitu luar biasa, kabar baik kebenaran dari firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dan 34. Dua ayat ini akan memberkati saya dan saudara. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara-saudara, kita melihat seharusnya kekhawatiran tidak menjadi bagian kita. Oleh karena itu diberi judul hari ini, rasa khawatir bukan milik saya. Saudara, hari-hari ini apa yang datang kepada kita? Kesulitan, pandemi COVID-19, terpuruknya ekonomi secara global, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menjadi sakit, banyak orang yang kehilangan anggota keluarga yang terkasih. Dari semua yang terjadi mungkin membawa dampak hari demi hari, hanya menambah kekhawatiran kita ketika kita mendengar berita. Saudara-saudara, apa firman Tuhan yang kita belajar? Mari imani bahwa kekhawatiran bukan milik saya. Ada 3 alasan mengapa seharusnya kekhawatiran tidak menjadi bagian kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar bahwa kita mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Sangat jelas dikatakan
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, maksudnya semua yang sedang kita perjuangkan dalam hidup kita untuk kita bisa survive, untuk kita bisa bertahan, akan ditambahkan kepadamu. Jadi alasan yang pertama kenapa kekhawatiran bukan milik saya, karena Tuhan adalah yang utama dalam hidup saya. Dengan demikian, dengan kata lain, khawatir adalah milik orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas dalam hidupnya. Barang siapa mengutamakan mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran dari kerajaan Allah itu sendiri, yaitu dari seluruh apa yang terdapat dalam firman Tuhan. Artinya apapun akan diteliti, diuji, dipahami sampai yakin itu benar-benar dan dilakukan. Maka firman Allah berjanji semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, yaitu semua yang sedang kita usahakan, yang sedang kita cari untuk pemenuhan seluruh aspek kehidupan kita. Prioritas kita adalah mengenal Tuhan dan kebenaran. Jika kita masih khawatir, maka kemungkinan besar kita belum mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Setuju saudara? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dan tidak perlu khawatir. Jika kita tidak doa pagi, doa makan juga enggak, baca Alkitab juga enggak, ke gereja juga enggak, taat pemimpin juga tidak, lalu jangan bingung ketika masalah, beban-beban, tantangan hidup datang, kekhawatiran menghinggapi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kekhawatiran bukan milik orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, alasannya mengapa kekhawatiran bukan milik saya, bukan milik saudara, karena kita percaya Tuhan tidak pernah tidur. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30-31 hari sebulan, 365 hari dalam 1 tahun, Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Katakan amin. Dia menjaga kita sehingga firman-Nya berani berkata, tidak perlu khawatir. Karena ibadah dibuat di hari Minggu, mungkin tanpa sadar setiap umat manusia sudah terpola pikirannya bahwa di hari Minggu lah harus mengutamakan Tuhan. Sesungguhnya kebenaran firman Tuhan adalah setiap hari kita mengutamakan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah tidur. Saudara-saudara, bukan cuma di bulan tertentu, bukan aja di hari Minggu, bukan saja di masa krisis, tetapi hari inilah waktunya. Bukan cuma hari Minggu, walau ada ayat yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Bahkan ada orang yang Minggu saja tidak mengutamakan Tuhan, apalagi hari lain. Benar nggak saudara-saudara? Namun sesungguhnya firman Tuhan, kita mengutamakan Tuhan yang tidak pernah tidur setiap hari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, kata firman Tuhan. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Besok kita akan berkata, hari ini saya mengutamakan Tuhan. Dan hari esok saya bergantung kepada Tuhan. Besoknya lagi kita akan berkata, hari ini saya mau mengutamakan Tuhan. Dan besok punya kesusahannya sendiri, Tuhan akan menjaga saya karena Tuhan tidak pernah tidur. Hari ini saya mengutamakan Tuhan, dan besok adalah hari yang punya kesusahan sendiri yang Tuhan akan tolong. Dengan demikian setiap hari kita boleh tidur, kita boleh bangun pagi, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Dia mengerjakan semuanya itu bagi kita. Orang bisa cuti, kita semua bisa cuti, tetapi Tuhan tidak pernah cuti. Orang bisa cutikan kita, orang bisa pecat kita, orang bisa skorsing kita dengan semena-mena. Tuhan tidak akan memecat kita. Dia jaga kita setiap hari selama kita bikin keputusan-keputusan di mana Tuhan menjadi pertimbangan yang utama. Dan yang terakhir saudara-saudara, kekhawatiran tidak seharusnya menjadi milik saya dan saudara. Kenapa? Karena kebergantungan kita kepada Allah dilakukan setiap hari. Dikatakan tadi di Alkitab,
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bukan berarti oh ya udah besok kita pasrah dan tidak melakukan sesuatu, tidak berusaha sesuatu, ya udah urusan besok. Tidak seperti itu. Tetapi maksudnya adalah ayat ini menghiburkan kita. Hari esok kita bisa bergantung kepada Tuhan. Ini juga sekaligus menghentak kita bahwa setiap hari memang punya kesusahan sendiri. Artinya setiap hari pasti ada aja kesusahannya. Setiap hari ada aja masalahnya. Kenapa? Karena memang orang Kristen yang bergantung sama Tuhan tidak bisa hidup tanpa tantangan, tidak bisa hidup lepas dari masalah. Kenapa? Karena masalah dan tantangan itu yang membawa kita semakin menjadi kuat, semakin menjadi dewasa, dan terlatih otot-otot iman kita. Nah saudara, oleh karena itu jangan pernah berkata, hidup saya kok ada-ada aja ya. Setiap hari, setiap bulan ada aja masalah barunya. Ada aja masalahnya, gak pernah lepot dari masalah. Jangan mengeluh saudara-saudara, tetapi bersyukur karena memang firman Allah berjanji kita bergantung kepada Allah setiap hari. Dan kita akan bergantung kepada Allah tentunya ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan dan tantangan. Dan di sisi lain kita juga jangan melihat kalau ada orang yang sepertinya hidupnya kaya raya, diberkati, rumahnya besar, mewah, atau hidupnya kayaknya enak, bahagia. Dan kita jangan berkata, dia sih enak hidupnya, coba saya. Oh si Anu sih enak, si A, si B, si C, mereka mah enak hidupnya. Beda dengan saya. Saudara-saudara, setiap orang Tuhan bilang dikasih kesusahan sendiri, punya tantangan sendiri, diizinkan mengalami kesulitan supaya bergantung kepada Allah. Dan tidak ada satupun orang percaya yang luput dari tantangan itu. Karena Tuhan mau kita naik kelas imannya hanya dengan bergantung kepada Allah setiap hari. Ini makna bahwa setiap hari esok punya kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak ada orang yang ada di atas gunung dengan instan, tetapi setiap orang punya problema, persoalan masing-masing, dan itu semua lulus jika kita bergantung kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, setiap orang, setiap waktu, setiap lembaga, setiap keluarga memiliki perjuangannya sendiri yang berbeda-beda. Namun, khawatir tetap bukan milik orang yang setiap hari mengutamakan kerajaan Allah. Orang yang yakin Tuhan tidak pernah tidur 24 jam sehari, dan bukan milik orang yang setiap hari menggantungkan nasibnya, hidupnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kita semua diberkati dan dikuatkan. Sekali lagi saudara-saudara, saya akan bacakan ayat ini. Kiranya ayat ini boleh dihafal oleh saudara-saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari bersama-sama kuatkan iman kita dengan bergantung kepada Tuhan setiap hari. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, kami datang ke hadapan-Mu, membawa kehidupan kami menjadi persembahan yang harum dan manis Kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti program New Life on Air. Jangan lupa ikuti sosial media New Life on Air dan silakan bagikan video ini agar menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.